Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 240592257. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar sistem. Pada materi ini kita akan ada 4 pembahasan. Yang pertama itu apa konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi. Yang kedua, komponen sistem informasi. Dan yang ketiga, karakteristik sistem dan informasi. Serta yang keempat, itu materi mengenai pendekatan sistem informasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya pengertian dari sistem, pengertian dari informasi, dan pengertian dari sistem informasi. Sistem itu sendiri merupakan kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Contohnya mungkin ada pada sistem pendidikan. Sistem itu biasanya identik dengan 3 bagian. Yang pertama itu ada input, proses, dan juga output. Kalau misalkan dalam sistem pendidikan, itu inputnya mungkin bisa berupa guru, siswa, dan kurikulum. Sedangkan kalau untuk prosesnya itu mungkin bisa berupa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Lalu untuk outputnya itu diharapkan nanti siswa-siswa yang diajarkan dapat menjadi individu-individu yang berguna atau individu-individu yang bisa berhasil membanggakan nusa dan bangsa. Yang kedua itu ada pengertian informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih bermakna dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Contohnya mungkin kalau dalam sistem pendidikan tadi ya, itu berupa nilai. Nanti untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa tersebut dinilai, akan ditentukan berdasarkan nilai yang telah dikumpulkan. Misalnya eh, ambang batas untuk siswa yang dikatakan mampu itu merupakan 80. Sedangkan siswa yang di bawah itu bisa dianggap tidak mampu. Nah, itulah contoh dari informasi. Yang ketiga sistem informasi. Sistem informasi ini secara harafiah artinya itu kombinasi antara teknologi informasi, manusia, dan prosedur yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Misalnya ya, sistem informasi ini kalau di dunia perbankan biasanya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan atau mungkin pengecekan saldo dan juga pencatatan riwayat transaksi nasabah. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dari sistem informasi. Komponen dari sistem informasi itu ada 6. Yang pertama ada hardware, software, database, networking, people, dan procedure. Untuk hardware itu yang kita ketahui bahwa merupakan perangkat keras yang bisa dirasakan secara langsung. Mungkin itu seperti monitor, komputer, server, perangkat, jaringan, yang pokoknya yang bisa terlihat, router, atau mungkin WiFi. Lalu ada juga software. Software merupakan perangkat lunak yang ada di dalam hardware, yang merupakan aplikasi dan sistem operasi yang mendukung pengolahan data. Lalu database itu merupakan data yang dikelola untuk mendukung pengolahan informasi. Ada juga networking atau jaringan atau infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat dalam sistem informasi. Biasanya tanpa networking ini, hardware dan software itu tidak dapat bekerja sama. Misalnya untuk masuk ke Google, nah itu kita harus membutuhkan jaringan atau mungkin bisa juga berupa jaringan penghubung antara hardware dan software ini dari komputer ke perangkat lunak. Selanjutnya ada juga people atau orang yang merupakan pengguna yang mengoperasikan dan mengelola sistem informasi. Tanpa adanya orang ini, maka hardware, software, database, dan networking itu tidak dapat digunakan karena tidak ada pengguna yang bisa mengoperasikan. Selanjutnya ada itu prosedur. Prosedur adalah aturan atau kebijakan yang mengatur penggunaan sistem informasi. Jadi menggunakan sistem informasi ini tidak semata-mata dapat digunakan tanpa peraturan. Ada juga peraturan-peraturan tertentu yang jika dilanggar itu mungkin bisa berakhir eh, di ban dari hardware atau software itu sendiri.
Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang karakteristik sistem dan informasi. Untuk karakteristik sistem itu, sebagaimana pengertiannya tadi ya, sistem kan merupakan elemen atau komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi tujuannya itu harus jelas sesuai dengan kebutuhan. Dan juga seperti pengertiannya, sistem tentu saja terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Batasannya memiliki batasan dan lingkungan tertentu karena dia juga punya tujuan tertentu. Jadi dia tidak perlu mempelajari ranah lain karena dia ada batasan dan lingkungan tertentunya. Untuk prosesnya, memproses masukan menjadi keluaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada input, proses, dan output. Sifatnya dari sistem ini merupakan dinamis dan dapat berkembang. Misalnya seperti sistem pendidikan. Nanti berganti menterinya, eh, berganti juga aturannya. Jadi dinamis dan dapat berkembang. Sedangkan informasi, karakteristiknya yaitu pertama ada relevan. Relevan atau sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, eh, informasi-informasi yang dapat dikumpulkan merupakan informasi yang dibutuhkan pada saat itu. Tidak perlu membuka informasi yang tidak dibutuhkan karena akan sia-sia saja dan juga membuang-buang waktu. Yang kedua, ada akurat atau bebas bebas dari kesalahan. Informasi yang diberikan itu harus bebas dari kesalahan karena jika informasi tersebut ada yang salah di dalamnya, maka nanti akan berdampak buruk. Misalnya, dalam sensus penduduk tercatat ada 200 kakak yang merupakan kakak kurang mampu. Tapi ternyata di lapangannya itu ada sekitar 300 kakak yang tidak mampu. Nah, itu berarti ada kesalahan dari pendataan. Yang kedua, karakteristik informasi itu harus tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan. Pada saat ini mungkin pemerintah akan membagikan bantuan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu, maka harus dicari dulu berapa, eh, tidak mungkin pada saat itu langsung dicari berapa kakak yang tidak mampu. Padahal untuk waktunya itu sangat banyak untuk mendata kembali. Makanya harus disediakan dari jauh-jauh hari. Yang kedua, yang keempat, informasi itu harus lengkap, tidak ada data yang hilang atau kurang. Terus yang terakhir juga dapat dipercaya. Seperti yang tadi, contoh tadi ada 200 kakak yang dikatakan tidak mampu, tapi ternyata 300 di lapangan. Atau mungkin 200 kakak itu eh, mengaku bahwa tidak mampu, padahal sebenarnya mereka mampu. Nah, itu makanya informasi itu harus memiliki sumber yang kredibel, harus menyatakan eh, dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa benar-benar merupakan rumah tangga yang tidak mampu. Yang keempat itu ada pendekatan dari sistem informasi. Pendekatan sistem informasi itu terdiri dari empat. Yang pertama ada pendekatan teknis, pendekatan sosial, pendekatan manajerial, dan pendekatan terpadu. Untuk pendekatan teknis ini berfokus pada aspek teknologi yang digunakan dalam sistem informasi. Juga mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta keamanan data. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara efisien dan andal. Untuk pendekatan sosial, yaitu pendekatan yang biasanya dapat memperhatikan dampak sistem informasi terhadap individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Juga pendekatan sosial ini mengkaji bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi, termasuk resistensi terhadap perubahan dan adaptasi pengguna. Lalu yang ketiga, pendekatan sosial itu juga mendekatkan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi pengguna sistem. Yang ketiga ada pendekatan manajerial. Pendekatan yang menekankan pada bagaimana sistem informasi mendukung perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam organisasi, melibatkan analisis kebutuhan pengguna dan pengelolaan sumber daya informasi, dan mengintegrasikan sistem informasi dengan strategi bisnis organisasi. Yang terakhir ada pendekatan terpadu, yaitu mengkombinasikan aspek teknis manajerial, sosial, dan aspek teknis untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi. Lalu juga menggunakan metode interdisipliner yang menggabungkan ilmu komputer, ilmu manajemen, dan juga ilmu sosial. Bertujuan untuk menciptakan sistem informasi yang tidak hanya efisien, tapi juga dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh penggunanya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.